Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang sifat manusia. Ada yang mengatakan bahwa salah satu esensi manusia adalah kemalasan. Maksud kemalasan di sini adalah kurangnya motivasi untuk melakukan aktivitas atau pengerahan tenaga meskipun memiliki kemampuan untuk bertindak atau mengerahkan diri. Kata ini juga sering digunakan untuk merendahkan seseorang. Namun ada satu bangsa di dunia yang sangat berbeda dengan bangsa lainnya. Apa yang mereka lakukan tampak seperti bertentangan dengan kemanusiaan, yaitu bangsa Jepang. Kesan terdalam orang-orang pada orang Jepang adalah disiplin mereka, sikap pekerja keras dan berdedikasi di tempat kerja. Yang lebih mengerikan lagi adalah orang-orang pada umumnya selalu ingin istirahat sejenak ketika pulang karena lelah bekerja. Tetapi orang Jepang tetap bersikeras menjaga rumah tetap rapih dan hidup teratur. Mungkin inilah salah satu keunikan mereka. Selain itu, orang Jepang juga punya kebiasaan aneh, yaitu mencuci toilet. Mungkin sebagian besar dari kalian pernah mendengar tentang Matsushita Electric, yaitu telah berganti nama menjadi Panasonic. Konosuke Matsushita, pendirinya dijuluki God of Management atau Dewa Manajemen di Jepang. Dia juga memiliki kebiasaan ini, bahkan menurut sejumlah besar orang Jepang yang sukses, bahwa mencuci toilet adalah jalan menuju kesuksesan mereka. Ini bukan omong kosong loh. Orang Jepang percaya bahwa mencuci toilet tidak hanya dapat menumbuhkan semangat kerendahan hati, tetapi juga mendatangkan kekayaan dari sudut pandang Feng Shui. Maksud Feng Shui di sini adalah sistem Tiongkok kuno yang memuat pengaturan spasial, struktur atau tempat, dan orientasi yang berhubungan dengan aliran energi agar selaras dengan kekuatan rohani yang menghuni tempat itu sehingga dapat hidup dalam harmoni. Ada dua jenis energi, yaitu energi baik atau energi hidup yang bermanfaat, baik dan positif, serta energi yang berbahaya dan negatif. Konon katanya, bangsa Jepang bahkan juga memiliki dewa toilet bernama Uchusma. Orang Jepang mempersemayamkan Uchusma Vajra di dalam toilet, sebab ia sanggup melahap semua kekotoran. Menurut orang Jepang, dewa Uchusma akan membawa kesuksesan ekonomi bagi masyarakat. Sebenarnya ini juga memiliki dasar ilmiahnya. Sebuah studi menemukan bahwa rumah tangga dengan toilet bersih dapat menghasilkan $7.000 AS lebih banyak per tahun daripada rumah tangga dengan toilet kotor. Tentu saja, kehidupan yang teratur lebih baik daripada kehidupan yang berantakan. Saat bangun pagi, membersihkan toilet, suasana hati juga akan terasa lebih baik sepanjang hari. Anda bisa mencobanya kalau mau. Tetapi jika ini adalah kebiasaan baru bagi Anda, maka kami dapat memperkirakan sebagian besar orang pasti akan menyerah setelah beberapa waktu. Mengapa? Karena inilah sifat manusia. Sulit bagi orang-orang pada umumnya untuk melakukan hal itu tanpa tekad yang cukup keras. Pernahkah Anda merasa seakan ada timbangan kecil di otak kita sepanjang waktu, dengan setan kecil di satu sisi dan malaikat kecil di sisi lain? Saat menentukan pilihan pada satu hal, timbangan akan terus menimbang dan berayun. Misalnya, malaikat kecil Anda tahu jelas apa yang harus Anda lakukan dan telah membuat rencana yang sempurna. Misalnya bangun untuk lari pagi dan sarapan tepat waktu untuk memulai pekerjaan yang efisien di hari itu. Malamnya membaca 2 buku dulu dan tidur nyenyak tepat waktu. Tetapi ketika jam alarm Anda berdering dan akan mulai menjalankan rencana, malaikat kecil itu seperti sandera yang tiba-tiba terjerat oleh setan pengganggu yang membuat Anda malas untuk bangun dari tempat tidur. Karena rasa malas itu dan tidak sarapan, Anda pun lesu tidak bersemangat di tempat kerja. Setelah pulang kerja dan sampai di rumah langsung berbaring di tempat tidur dan sibuk menggesek layar ponsel. Lalu satu hari itu pun berlalu begitu saja. Sementara agenda kerja sehari itu tidak berjalan sesuai rencana dan siklusnya terus berlanjut seperti lingkaran setan.
Anda pasti pernah mengalami situasi seperti ini, bukan? Menghadapi banyak kelemahan sifat manusia, di mana ketika terombang-ambing tidak menentu, kita selalu dengan teguh percaya pada kemampuan pengendalian diri kita dan percaya bahwa kita dapat mengendalikan diri untuk mengatasi sifat manusia. Tetapi jika Anda mencermati sekeliling, Anda mungkin akan menemukan fenomena yang sangat menakutkan. Dewasa ini, seluruh masyarakat manusia mendorong kita lebih dekat ke setan kecil dalam timbangan itu. Tidak lagi seimbang. Budaya fast food, konsep seperti ini pertama kali diperkenalkan dari luar negeri. Orang asing menemukan makanan cepat saji. Budaya makanan cepat saji juga yang pertama kali muncul di luar negeri. Restoran fast food pertama dalam sejarah adalah McDonald. Dari McDonald bersaudara, perkembangan hal apapun bergantung pada keberlangsungan hidup makhluk yang paling fit. Ini adalah sebuah frasa dalam teori evolusi untuk menyebut mekanisme seleksi alam, atau arti sederhananya adalah yang kuat yang bertahan, sementara yang lemah disingkirkan, dan McDonald bertahan dalam persaingan. Orang luar negeri lebih suka sesuatu yang serba praktis dan cepat. Setelah itu kemudian muncullah KFC dan Pizza Hut yang kini berseliweran di dunia. Semakin modern, irama hidup manusia juga semakin cepat lajunya. Di era yang serba cepat sekarang, maka seakan menjadi beban, aktivitas yang menodai waktu. Maka orang-orang yang sibuk mulai mengurangi waktu untuk makan, dan jenis makanan cepat saji yang tidak memakan waktu dan juga enak ini, lambat laun pun menjadi arus utama. Di abad ke-21 sekarang, irama hidup menjadi sangat cepat. Dalam masyarakat komoditas saat ini, teknologi tinggi modern tidak hanya mengubah budaya tradisional, tetapi juga dengan cepat memperluas budaya makanan cepat saji. Metode seperti ini yang hanya mencari kecepatan, tapi tidak mengandung konotasi ini sebenarnya hanya bisa mengenyangkan perut, tapi minim nutrisi. Sebaliknya, jika terlalu sering makan, malah justru akan merusak tubuh. Ibarat peribahasa, sayang buah kepayang, dimakan mabuk, dibuang sayang. Seiring berkembangnya masyarakat, di mana demi mendapatkan pangsa pasar, para produsen akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan komoditi yang lebih menarik. Tidak peduli apa yang kita makan, tonton, atau gunakan, semua itu adalah produk yang dirancang dan ditingkatkan dengan cermat. Kemasan yang paling menarik dan stimulasi sensorik harus sangat menarik konsumen dan memuaskan keinginan kita sebagai konsumen atau pengguna. Namun jika ditilik dari sudut lain, bagaimanapun juga semua teknologi ini berasal dari sifat manusia itu sendiri. Asal tahu saja, sifat manusia itu malas. Jadi teknologi yang berhasil harus memenuhi kebutuhan orang malas. Dan penggunaan teknologi harus membuat orang-orang yang malas bisa belajar atau menggunakannya dengan mudah tanpa perlu menguras otak dan menyukainya. Ini adalah kunci untuk memuaskan sifat manusia dengan teknologi. Ada dua jenis materi di alam semesta, yin dan yang, atau bisa juga dipahami sebagai dua sisi, positif dan negatif. Sebagai informasi, yin dan yang adalah konsep dalam filosofi Tionghoa yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sifat kekuatan yang saling berhubungan dan berlawanan di dunia ini dan bagaimana mereka saling membangun satu sama lain. Perputaran atau sistem kerja dari segala sesuatu itu tidak dapat dipisahkan dari yin dan yang. Segala sesuatu di dunia berada dalam keadaan seimbang antara yin dan yang. Dapat dikata yin dan yang merupakan pondasi tatanan dunia. Arti harfiah dari keduanya berlawanan, tetapi tidak dapat hidup tanpa satu sama lain. Seperti halnya ada laki-laki dan perempuan, kiri dan kanan, siang dan malam, buruk dan cantik, baik dan jahat. Bahkan dalam agama diyakini bahwa manusia bisa menjadi Buddha juga bisa menjadi iblis, karena manusia memiliki sifat kebudaan dan iblis. Oleh karena itu, semua keyakinan dan agama ortodoks selalu menuntun orang-orang untuk menjauhi kejahatan,
menjadi insan yang baik dan berbuat baik. Inilah bentuk keberadaan yin dan yang dalam masyarakat alam semesta. Sebagai informasi, maksud menjadi Buddha di sini adalah mencapai pencerahan sejati, di mana satu makhluk tidak perlu lagi mengalami proses kelahiran kembali. Menurut ajaran Buddha, bahwa tujuan akhir hidup manusia adalah mencapai kebudaan atau pencerahan sejati, tidak perlu lagi mengalami proses kelahiran kembali, menjalani penderitaan hidup di dunia berupa lahir, sakit, tua, dan mati. Lantas, apa jadinya jika masyarakat manusia sekarang, bahkan tatanan alam semesta tidak lagi seimbang? Mari kita ambil analogi tubuh manusia. Menurut Taoisme, tubuh manusia adalah alam semesta kecil dan struktur internal serta prinsip kerja tubuh manusia sama dengan alam semesta. Ini adalah dasar teori pengobatan Tiongkok kuno. Ada konsep dalam pengobatan tradisional Tiongkok bahwa jika yin dan yang dalam tubuh manusia tidak seimbang, akan timbul berbagai penyakit. Sebaliknya, jika yin dan yang seimbang, seseorang akan sehat. Orang-orang dengan yin dan yang tidak seimbang akan jatuh sakit, penuaan dini, dan bahkan ajal. Jika masyarakat dan alam semesta dianggap sebagai suatu bentuk kehidupan, maka seluruh masyarakat dan bahkan alam semesta itu sebenarnya sedang sakit, hanya saja kita tidak menyadarinya. Dari sudut pandang sejarah, kemunduran setiap dinasti akan memiliki tanda-tandanya, yaitu rusaknya moral sang raja atau pemimpin dan rakyatnya, dan terjadi kekacauan di mana-mana. Seperti halnya manusia, masyarakat, dan bumi, atau bahkan alam semesta yang lebih besar lagi, langit, bumi, dan manusia, semuanya memiliki semacam hubungan yang tak terlihat. Dari struktur makrokosmik yang tak terhingga hingga pergerakan matahari, bulan, bintang, dan bumi, dan dari pergerakan jiwa serta tubuh manusia hingga tingkat kuantum yang kecilnya tak terhingga. Semuanya itu seakan saling berhubungan erat dari tingkat material, energi, hingga spiritual. Pada 2500 tahun lalu, Buddha Sakyamuni meramalkan kekacauan Buddha memasuki periode akhir Dharma. Sakyamuni berkata, "Setelah nirvana saya, dan ketika Dharma masa depan akan hancur, di dunia yang kotor dari makhluk hidup yang bahkan tidak bisa menjaga 5 sila dasar, iblis akan menjadi semakin merajalela. 5 sila yang disebutkan di sini adalah tidak membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, dan menenggak minuman keras." Semakin merajalelanya jalur iblis menunjukkan ketidakseimbangan yin dan yang di masyarakat. Coba kita amati masa kini dan lihatlah dunia saat ini. Masyarakat saat ini semakin menekankan pada opini baru. Segala sesuatu yang irasional justru malah lebih disukai. Semuanya menjadi semakin tidak seimbang dan perkembangan masyarakat menjadi semakin kacau. Sekilas ini terdengar sangat filosofis, tetapi sebenarnya juga sangat ilmiah. Ketidakseimbangan alam semesta. Ketika hukum termodinamika kedua pertama kali diusulkan, itu digunakan untuk menggambarkan fenomena irreversible, bahwa kalor mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dalam sistem terisolasi. Dengan tidak adanya kekuatan eksternal, entropi dengan tingkat ketidakteraturan total hanya akan meningkat. Artinya, ia hanya akan berkembang ke arah kekacauan dan ketidakteraturan. Para ilmuwan sekarang mendefinisikan hukum termodinamika kedua sebagai fenomena yang tidak dapat diubah, bahwa segala sesuatu di alam semesta berkembang menuju ketidakteraturan. Ketika materi berubah dari keteraturan menjadi ketidakaturan, hingga entropi mencapai nilai tertentu, sistem akan runtuh dan objek pada akhirnya akan mati. Ini sama dengan konsep lahir, tua, sakit, dan mati dalam Buddhisme. Orang-orang modern berada dalam entropi sosial, dan segala sesuatu dengan cepat bergerak menuju ke akhir kehancuran dan ketidakteraturan. Namun sebenarnya sangat mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan seperti ini,
Tetapi jika seseorang dapat melakukannya dengan baik dalam masyarakat seperti itu, tidak mengikuti arus dan tidak berkolusi melawan hukum, itu berarti orang ini sedang melawan arus. Tapi pernahkah terlintas dalam benak kita, sebenarnya sangatlah sulit melawan arus? Inilah sebabnya mengapa orang yang benar-benar berkultivasi seperti biksu ingin menjauhi dari kehidupan duniawi. Lihat saja sebagian besar kuil dibangun di pegunungan, jauh dari keramaian kota, dan kehidupan para kultivator juga relatif miskin. Demi berkonsentrasi pada kultivasi, mereka juga akan dengan sengaja mengurangi interaksi sosial yang berlebihan dengan dunia luar. Lantas, apakah kita yang hidup di dunia yang keruh ini ditakdirkan untuk terjerumus ke dalamnya? Belum tentu, sebab meski tidak mudah melawan arus, itu bukan berarti tidak mungkin. Justru di lingkungan seperti itulah yang berharga dan sulit dilakukan, bukan? Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Satu-satunya cara adalah mulai dari diri sendiri. Karena kita tidak bisa berharap perubahan lingkungan. Lingkungan harus diciptakan oleh kita, dan semuanya harus dimulai dari hati. Perubahan kecil sekalipun tetaplah perubahan dan tidak bisa dianggap remeh. Sampai di sini, kita perlu menyebut satu orang, yaitu James Clear. James adalah seorang penulis dan pembicara yang berspesialisasi dalam studi kebiasaan, pengambilan keputusan, dan bagaimana membuat kemajuan yang berkelanjutan. Pada 2019, James menerbitkan buku bestsellernya, Atomic Habits. Buku ini berhasil meraih rekor penjualan terbaik versi New York Times dan telah terjual lebih dari 5 juta eksemplar di seluruh dunia. Karena kesuksesannya, buku yang pertama kali terbit dalam bahasa Inggris ini pun telah diterjemahkan ke 50 bahasa berbeda, termasuk bahasa Indonesia. Atomic Habits adalah teori yang akan menolong untuk menjalankan kebiasaan kecil secara rutin dan konsisten yang dapat meningkatkan kualitas hidup di masa mendatang. Pada hakikatnya, Atomic Habits sering dianggap remeh, namun sebenarnya akan memberikan hasil yang sangat menjanjikan dalam hidup. Hampir semua orang dari penceramah hingga CEO perusahaan pernah mendengarnya, karena dia menjelaskan cara memanfaatkan efek bunga majemuk dengan baik untuk membuat perbedaan besar dari bunga majemuk kecil seperti atom. Seperti yang tertulis di sampul buku Tiny Changers, Remarkable Results, atau perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Kekuatan Atomic Habits adalah hukum positif bahwa perubahan kecil membawa pencapaian besar. Atomic Habits. Kita pahami apa itu Atomic Habits. Apa sebenarnya atom itu? Bagi James, istilah tersebut memiliki arti ganda, mengacu pada penyusutan dari perubahan kecil sambil menuju ke sistem yang lebih besar di belakang atom. Kunci berhasil atau tidaknya pembentukan kebiasaan terletak pada sistem ini. Seseorang perlu membuat keputusan yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Ada yang keputusan sadar, tetapi banyak berupa keputusan bawah sadar, yaitu keputusan yang dibuat secara alami oleh kebiasaan sehari-hari. Seperti yang disebutkan di awal video, salah satu sifat manusia, esensinya adalah kemalasan. Kita selalu cenderung hidup dengan sedikit usaha. Ketika kita menghadapi masalah untuk pertama kalinya, kita akan menguras pikiran untuk menganalisisnya, kemudian mengumpulkan pengalaman, dan kemudian lagi, ketika kita menghadapi masalah yang sama di masa depan, otak kita akan menggunakan pengalaman masa lalu dan kebiasaan kita untuk menghadapi masalah tersebut dengan cara yang sama, agar otak bebas memikirkan sesuatu dan masalah lain yang belum diketahui. Jadi jika kita dapat terus memupuk kebiasaan baik, maka banyak keputusan yang kita buat setiap hari akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk dengan mudah bergerak menuju ke jati diri yang lebih baik. Seorang teman membuang sehelai tisu bekas dari dalam mobil ke pinggir jalan. Ketika ditegur, si teman membalas dengan nada enteng, "Ah, cuma tisu kecil, gak akan mengotori jalan. Saya juga kan buangnya ke pinggir, bukan di tengah jalan.
Sekilas mendengar jawaban si teman tadi, seperti ada benarnya. Namun manusia sering lupa bahwa perubahan yang dilakukan sekecil apapun sesungguhnya bisa berdampak besar pada kehidupan. Melihat kasus si teman tadi, mungkin ia berpikir jikapun ia tidak buang sampah sembarangan, tidak akan mengubah banyak hal. Jalan tidak akan kotor, atau sampah yang ia buang tidak akan menyebabkan banjir karena ukuran sampah yang kecil. Pada umumnya perubahan-perubahan kecil seringkali terkesan tak bermakna karena tidak langsung membawa perubahan nyata pada hidup seseorang. Padahal menurut James Clear, penulis buku ini, setiap perbaikan kecil bagaikan menambahkan pasir ke sisi positif timbangan dan akan menghasilkan perubahan yang nyata yang berasal dari efek gabungan ratusan atau bahkan ribuan keputusan kecil. Ia menamakan perubahan kecil yang membawa pengaruh yang luar biasa dengan nama Atomic Habits. Menurut James, jika bisa meningkat 1% setiap hari, maka akan mengalami pertumbuhan 37 kali lipat 1 tahun kemudian. Inilah proses bunga majemuk. Meskipun hanya selangkah demi selangkah, tapi itu tetaplah melawan arus. Sebaliknya, jika mundur 1% setiap hari, itu akan melemah hingga mendekati 0 dalam setahun. Dan kemunduran yang tidak terasa ini juga akan mengikuti arus. Mungkin ada yang berpikir, bukankah itu terlalu lama untuk melihat hasilnya dalam 1 tahun? Saya mungkin sudah menyerah di tengah jalan. Alasan mengapa banyak orang menyerah di tengah jalan, karena mereka mulai ragu apakah upaya mereka ada gunanya. Tetapi menurut James, bahwa semua upaya itu ada gunanya, hanya saja disimpan dan menunggu untuk melewati masa stagnasi. Seperti halnya meletakkan sebongkah es batu di ruangan bersuhu 25 derajat Fahrenheit, kemudian mulai naikkan suhu ruangan secara perlahan, 26 derajat, 27 derajat, dan 28 derajat, belum juga ada perubahan pada es batu. Selanjutnya kemudian naik lagi 29 derajat, 30 derajat, 31 derajat, namun tetap saja tidak ada perubahan. Dan semua perubahan terjadi pada 32 derajat Fahrenheit. Saat demikian, es batu mulai mencair, tetapi kenaikan suhunya sama seperti sebelumnya. Hanya meningkat 1 derajat Fahrenheit, tetapi itu memulai perubahan besar. Artinya, momen terobosan berasal dari banyak upaya sebelumnya. Salah satu karakteristik dari proses bunga berbunga itu adalah hasil yang tertunda. Tentunya, cara ini juga berlaku untuk berbagai skenario. Bisa jadi tujuan kecil dalam hidup Anda, seperti menurunkan berat badan atau memulai bisnis. Tetapi apakah akan berhasil setelah menetapkan tujuan dan bergerak maju? Belum tentu juga. Karena pecundang dan pemenang juga menetapkan tujuan yang sama. Tapi ada yang berhasil, ada juga yang gagal. Inilah sistem di belakang atom. Ia merupakan keadaan dan kinerja pengenalan diri, yaitu apakah Anda menuntut diri Anda sendiri dari dalam menuju keluar. Dengan perubahan identitas, kebiasaan baik juga akan menjadi bagian dari sistem ini, sehingga dapat selalu mendorong Anda menjadi sosok orang seperti yang Anda harapkan. Ada sepenggal kalimat dalam buku itu yang menurut kami sangat menarik. James berkata, kualitas hidup Anda tergantung pada kualitas kebiasaan Anda. Saat kita berubah, kita bergerak dari yang kecil ke besar, dari dalam keluar. Meskipun kekuatannya tampak tidak signifikan, juga tidak banyak perubahan berarti. Tetapi dengan kemajuan 1% jangka panjang dan kemajuan kita bersama, yakin dalam waktu dekat, masyarakat dan alam semesta ini akan mengalami perubahan besar menjadi lebih baik. Meski masyarakat atau alam semesta di masa depan tidak berubah betapa indahnya, tapi setidaknya bagaikan bunga teratai yang tumbuh dari lumpur di dasar air, namun tetap segar dan indah. Artinya Anda memiliki prinsip sendiri dan tidak akan terpengaruh oleh lingkungan yang buruk dan menghasilkan sisa hidup Anda dengan hati yang jernih. Kehadiran buku ini bisa membantu kita untuk bisa merefleksikan diri kembali. Melihat hal positif yang tanpa sadar mungkin telah kita lakukan setiap hari
atau kita anggap remeh sebelumnya. Dan sesungguhnya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dengan konsisten dapat membawa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.